Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi. Oh, sepanjang hidup, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, katakan suaramu tuntunku lewati api dalam gelap. Yesus ada bagi kita semua. Oh, ku tahu Kau sungguh Bapakku dan sahabatku. Nyatakan bersama, ku saksikan kebaikan-Mu. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Oh, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Nyatakan sekali lagi. Oh, sepanjang hidupku Yesus Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Oh, ku nyanyi sekali lagi. Ku nyanyi. Oh, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang terbaik sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kita akan masuk di musim yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Oh, oh, haleluya, haleluya. Oh, katakan bersama-sama, musim baru telah tiba. Amin. Sukacita melimpah saat penuaian besar. Oh, anggur baru, anggur baru, anggur. Musim baru telah tiba. Nyatakan, musim baru telah tiba. Sukacita melimpah saat penuaian besar. Oh, anggur baru terjun, anggur baru, anggur. Bersama-sama katakan, oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan. Katakan, yang lemah berkata. Oh, oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata, ku kuat. Na 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 na. Kita bersama-sama. Oh, na 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 na. Hey, na na. Musim baru. Oh, musim baru telah tiba. Oh, sukacita melimpah saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Saatnya bersorak.
kelimpahan datang, saatnya bersorak, kesembuhan datang. Bapak Ibu saja yang katakan pujian bersama-sama kan. Boleh dong sambil bertepuk tangan bersama-sama di atas. Yes, terima kasih Tuhan. Yes. Kesembuhan datang. Sekali lagi ya, dengan pelan katakan. Oh oh oh. Oh oh oh. Saatnya bersorak. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata, "Sini." Oh, kelimpahan datang. Oh, kami bersorak. Oh, yang lemah berkata, katakan yang lemah sekali lagi. Yang lemah berkata, "Ku kuat." Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Haleluya. Terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, tak pernah kami ragukan. Oh, yes, haleluya. Yes, segenap umat Tuhan nyatakan bersama-sama, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu kesetiaan-Mu. Kau Tuhan, haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Cuma Tuhan nyatakan. Sepenuh jiwaku Kami yakin dan percaya. Oh, Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk nyatakan. Hanya Kau Tuhan, Dia sumber kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, haleluya. Yes. Katakan Dia Raja bersama-sama, katakan. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa Yes, haleluya. untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Denganmu Tuhan,
terang bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan kami berjalan, oh, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, yes, haleluya. Sama-sama katakan, hanya di dalam nama Yesus dia sumber Harapan di sepanjang, oh, hanya di dalam kuasa Yesus dia sedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Oh, oh. Nyatakan firman-Mu, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, oh, lindungiku dari tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sarukan, yeah. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan sepanjang, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, haleluya. Yes. Nyatakan bersama, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tak pernah ku ragu, karena Yesus beserta, setia menjaga dengan kuasa mulia. Serukan, di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selalu. Kata lama, dalam namanya ada pengharapan. Nyatakan dalam kuasa, oh, dalam namanya ada pengharapan. GBI Duta Kerajaan, serukan dalam namanya ada pengharapan. Dalam nama, sekali lagi jemaat Tuhan serukan dalam namanya ada pengharapan. Dalam kuasanya kata kita serukan, oh, hanya di dalam namanya Yesus sumber keharapan di sepanjang hidup. Oh, hanya di dalam kuasanya pasti, oh, serukan, hanya di dalam namanya Yesus dan sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia bagiku selama-lamanya.
namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Nyatakan, oh, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, orang-orang yang bersuka cita dan penucapan syukur hari ini, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu. Yes. 53 tahun kerja Tuhan boleh ada. Semua karena campur tangan Tuhan. Yes. Tuhan terlibat. Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, yes, namun tangan-Mu, yes Lord, menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Katakan bersama. Kaulah Tuhan yang berjanji, Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Amin. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Sungguh tiada yang seperti Kau Tuhan, seperti-Mu Yesus. Dialah yang setia, setia. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Allah kita yang setia. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Katakan bersama, kata. Oh, sekalipun ku berjalan di dalam lembah kelam, haleluya, namun tangan-Mu selalu Kau menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Dia berkata kepada kita, Kau berkata, jangan janji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti sepanjang. Oh, haleluya.
Kaulah Tuhan. Yes, haleluya. yang berjanji Nyatakan ini di tak hadapan Tuhan. sekali kau ingkari. Terima kasih banyak Bapak. Benar Tuhan, Kaulah yang setia dalam perjalanan iman. Cuma Tuhan, gereja Tuhan, untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku kan setia Yes, melayani, mengasihimu. yes. Sungguh kesetiaan-Mu, Kaulah setia. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri kembali. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Kasih Tuhan, kesetiaan sepanjang untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Kesentuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang, katakan, tiada Tuhan yang seperti-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau yang setia. Oh Yesus, Kau Allah yang setia bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu. Nyatakan Tuhan, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Ini syukur kami, ini korban syukur kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih, sungguh-sungguh berterima kasih, mengucap syukur. Haleluya. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan buat hari yang luar biasa ini, buat hari yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Oh yes. Terima kasih buat penyertaan-Mu, untuk kasih dan setia-Mu Yesus. Oh Yesus, Kau menyertai, Kau mengurapi, Yesus. Kau hadir di tempat ini, Yesus. Kau hadir di tengah umat-Mu. Nyatakan damai sejahtera-Mu, lawatan-Mu kami rasakan. Ada sukacita, yes, yes. Kedamaian, ketenangan bersama Yesus. Sebab Kau Allah yang setia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau tetap sama. Nyatakan pujian ini kembali di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji Tak sekali kan Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih. sungguh terbukti di sepanjang hidup.
Ku kan setia melayani, mengasihi. Haleluya. Kau Allah makasih setia. Nyatakan di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan telah terbukti yang kami rasakan untuk selama-lamanya. Saya persilakan buat namanya. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Kaulah Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yes. Haleluya. Mari boleh angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur. 53 tahun perjalanan, Tuhan sertai dengan cara yang ajaib. Amin. Dia layak memang terima semua yang terbaik. Bukan karena kebiasaan, bukan karena penyembahan itu menguntungkan kita. Dan bahkan bukan penyembahan sebagai alat bisnis untuk supaya kita sukses. Penyembahan adalah sebuah pengakuan secara sungguh-sungguh bahwa otoritas Tuhan itu di atas segala-galanya. Artinya dia adalah Tuhan, dia Raja. Oralapa shikete karalapa. Jesus. Yes, Lord. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Oh yes. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus layak. Kau yang layak. Mari umatnya di Jatibarang. Kau yang layak. Oh, kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, kau layak. Kau layak disembah Di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Amen, amen. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Serukan. Kau yang layak.
Mari serukan, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Layak ditinggikan, disembah, layak dihormati. Kau yang layak. Dari hati yang paling dalam, kami mau berkata memang Tuhan layak untuk ditinggikan. Terima kasih sekali lagi untuk waktu ini. Kami boleh bersuka cita, celebrate bersama-sama untuk sebuah perjalanan. Bukan untuk fasilitas gedung, bukan untuk apa saja secara materi, tapi sebuah perjalanan kehidupan di mana benih itu bertumbuh dan berbuah, dan sekarang buahnya tersebar ke banyak tempat, ke banyak situasi apapun, tidak bisa dicegah oleh apapun. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sekali lagi untuk perayaan dari GPI Duta Kerajaan yang ada di Jatibarang ini. Kami tahu gereja ada mempengaruhi semuanya. Kami kadang berpikir apa jadinya kalau kota tidak ada gereja. Pasti semuanya berantakan. Kami tahu bahwa di tempat inilah ya standar-standar yang kuat dalam firman ditegakkan. Bahwa di tempat inilah bisnis dibangun dengan cara kerajaan. Bahwa di tempat inilah lewat apa yang diajarkan. Ya pendidikan betul-betul dipengaruhi. Kami tahu bahwa kelihatannya sepertinya hal yang kelihatannya orang anggap itu biasa. Tapi semua perjalanan ini mempengaruhi banyak generasi. Terima kasih hamba boleh ada di sini. Hamba sadar hamba tidak memiliki apapun dan memang tidak ada satupun manusia yang bisa menguraikan firman. Karena firman itu transenden, sangat tinggi, sakral, terhormat. Tidak bisa diuraikan oleh manusia. Tapi Roh Kudus, Engkau guru agung yang ajaib. You are the great teacher. Engkau ada di tengah-tengah kami. Bantu hambamu untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Bicaralah Tuhan buat kami. Sementara firman disampaikan, yang lemah gemetar dikuatkan kembali. Bahkan yang tawar hati, make it flame. Kami berkobar kembali. Tapi lebih di atas semuanya, kami bisa kenal Engkau lebih dalam lagi. Bukan pinjaman iman kami, tapi kami betul-betul mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Sekali lagi urapi hambamu, urapi kami semua. Kami bersuka cita pada sore menjelang malam ini. Dan kami kembalikan pujian, kemuliaan, segala-galanya hanya milik-Mu karena Engkau layak ditinggikan. Dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus, jemaat yang ada di sini yang siap mendengar tapi melakukan firman. Mari katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya ucapkan happy anniversary Bapak Ibu ya. Untuk 53 tahun perjalanan yang luar biasa. Jadi thank you Pastor Hersan untuk invite saya. Sudah cukup lama beliau kontak. Jadi ini hal yang luar biasa. Saya senang ketemu saudara-saudara seiman di sini. Ketemu Pak Yunus, ketemu Ibu Agustin. Ya tentunya ketemu adik saya juga Ani. Karena kita sudah cukup lama juga nggak ketemu. Nah, ketemu beberapa rekan, ketemu Ibu Vince tentunya, ketemu semua saudara yang ada di sini. Nah, saya punya akar sebetulnya lebih banyak ke barat dulu. Bukan barat Amerika, tapi lebih banyak ke arah sini kan. Ya, gereja di Banjaran, kemudian Selawi, saya masih ingat Om Hartoyo, lupa. Ya, saya masih ingat saya ron ke sini karena rumah saya nggak jauh dari sini. Jadi izinkan saya berbagi tanpa rasa bahwa saya paling tahu atau paling pintar, enggak sama sekali ya. Nah begini Bapak Ibu, setuju atau tidak ada dua hal yang ingin saya bagikan. Tolong perhatikan baik-baik, tangkap ini secara profetik. Karena mendadak kayaknya saya harus mesti apa ya, ya terserah Tuhan mau bicara apa, saya persiapan Bapak Ibu, saya persiapan. Tapi tadi roh Tuhan kuat sekali bicara di dalam hati saya. Ya. Dua hal ini pikirkan begini. Yang pertama Bapak Ibu, ini yang pertama. Pikirkan baik-baik ya Bapak Ibu dua hal ini. Yang Bapak Ibu akan kerjakan sekarang ini, itu sangat berpengaruh sekian tahun bahkan puluhan tahun ke depan. Kalau Tuhan belum datang. Itu sangat berpengaruh. Ya saya ulangi lagi. Yang Bapak Ibu putuskan, lakukan, kerjakan, itu akan sangat berpengaruh ke depan ini. Ya, saya itu ya Bapak Ibu pada titik ini saja. Saya tidak percaya saya di titik ini. Ya, gini. Orang Chinese itu kan biasanya dagang. Ya kan, kebanyakan. Apalagi waktu zaman Orde Baru dulu, ya orang dikondisikan tuh dagang Chinese. Mau jadi politisi juga kayaknya waktu itu environment-nya belum terbangun. Ya sekarang bersyukurlah. Ada beberapa politisi
orang-orang cari. Ini saya nggak ngomong rasa atau apa, enggak sama sekali. Kan kenyataannya begitu dulu. Nah, begini, papa saya bankrupt. Kita nggak punya apa-apa. Ya kan? Jadi mau dagang, kapital nggak ada. Koneksi juga terbatas. Ya, kalau sekarang ini dalam anugerah Tuhan, koneksi, ya oke lah. Walaupun saya nggak ngandelin itu. Makanya istri saya selalu bilang begini sama saya. Ya banyak orang coba mau ikut-ikutan kamu, ya salah satunya karena kamu punya link cukup banyak. Tapi saya nggak manfaatkan itu loh, sama sekali nggak manfaatkan link. Sama sekali. Sama sekali saya nggak mau bermain di area itu. Kan temanya hari ini ayatnya bagus, Yeremia 17 kan. Ayat sebelumnya kan berkata terkutuklah yang mengandalkan manusia, terkutuklah yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi diberkatilah yang mengandalkan siapa? Tuhan kan. Yeremia pasal 17. Ini kan ayat yang Pastor Hesan berikan flyernya ke saya. Tapi begini Bapak Ibu, dalam perjalanan yang aneh, saya memang memutuskan ketika kondisi berat banget, siapa bilang gak berat. Sekarang akan ke depan lebih berat lagi. Saya tahu ke depan gak gampang. Ya, ke depan gak gampang. Gak cuma di Indonesia. Ya, dalam anugerah Tuhan, sekali lagi dalam anugerah Tuhan, buat saya pelayanan luar, pelayanan dalam sama. Saya baru 10 hari ini balik dari US untuk around 1 month ada di sana. Ya karena diundang. Sebenarnya nggak terlalu gimana, nggak ada ambisi mau kemana gitu, enggak. Visa juga nggak gampang, diundang tiba-tiba, mesti datang. Udah dari tahun lalu ya saya bilang sama pendetanya, Pak, gini kalau visa keluar itu tanda saya berangkat. Kalau ke sana pakai KTP kan nggak mungkin. Ya visa sekarang nggak gampang, orang punya uang saja belum tentu. Ya, saya apa adanya saja udah. Ya apa namanya interview apa adanya saja, ya approval, udah kita jalan. Tapi di sana kondisinya juga nggak mudah juga Bapak Ibu. Ya BBM sekarang naik tinggi. Ya kita dari wajah saudara juga kayaknya kena imbas BBM ada banyak juga ini ya. Saya tahu nggak mudah lah, nggak mudah ya. Saya beli waktu itu harga masih 14.000, sekarang udah naik 70%. Kerasa juga, kerasa. Ya saya nggak ngomong gini, gampang lah, bukan. Saya atur strategi. Sekarang saya lebih atur strategi, efisiensi, saya lakukan sebagai bentuk pengelolaan ya. Jadi yang muda-muda juga yuk, kita mesti berpikir efisiensi nih ke depan. Bukan pelit, ya bukan pelit, ini tata kelola saja yang perlu kita jalankan. Nah, apa yang kita lakukan ini, Bapak Ibu akan berpengaruh ke depan. Saya waktu memutuskan untuk kemudian enggak, saya enggak mau terhisap pada dunia, saya memutuskan untuk tetap ikuti jalan Tuhan. Ya, kalau saya bilang ikutin jalan Tuhan bukan harus jadi pendeta. Saya itu enggak kepengen jadi pendeta. Apalagi dulu saya ketemu pendeta galak-galak kan aliran Pentakosta. Oh iya, kita mainan di mimbar, bisa ditengking jadi kodol. Zaman kecil lah ya. Saya awal pelayanan minta ampun, bangun ketelat bangun 2 pagi, diseret dari ranjang. Itu saya waktu ada di Semarang. Padahal saya bukan full timer. Saya numpang di gereja karena waktu itu saya kuliah dana terbatas. Jadi saya pakai strategi numpang di gereja. Kebetulan pengerjanya teman saya, lumayan lah ya, paling nggak bayar kos. Ya wajah-wajah gini juga pintar-pintar ngitung lah Bapak Ibu ya. Nggak karena terbatas. Makanya saya kalau lihat anak muda yang kuliah sembarangan, saya paling marah. Oh iya, ya saya ketemu satu orang di satu negara, tiba-tiba berkata begini, doakan saya Pak, kalau perlu potong jari saya. Saya bilang kenapa? Iya, dalam waktu 45 menit kali 2, ratusan juta lenyap. Saya kan tanya kenapa? MU kalah, kan gak nyambung lagi. Jadi Manchester United kalah, ternyata judi bola. Wah saya langsung tatap, saya berkata begini, terusin ya, coba kamu mikir sedikit. Papamu itu panas hujan, cari duit rupiah demi rupiah, buka tutup toko untuk kamu di sini, dan itu kebanggaan. Kalau kamu lakukan ini terus, habis kamu. Oh iya, saya gitu-gitu gak kompromi Bapak. Udah gak kompromi. Ya, karena kan ini soal hal yang penting yang kita kerjakan ini akan berpengaruh. Nah, apa yang kita putuskan hari ini pengaruhnya luar biasa ke depan. Nah, saudara mau memutuskan apa di tengah situasi yang tidak gampang? Ya jelas sesuai tema mesti berbuah. Ya nggak ada cara lain. Oke, tapi yang kedua Bapak Ibu, ya ini yang saya mau katakan. Satu, keputusan kita berpengaruh ke depan. Ya makanya Jeff, hati-hati nanti cari pasangan hidupnya Jeff ya. Ya. Karena ganteng dia. Bapaknya kalah ganteng, saudara ya. Enggak lah, enggak maksudnya ya pasti Tuhan siapkan lah. Agustin enggak usah takut, Tuhan siapkan. Nah maksud saya begini, apa yang kita putuskan hari ini saudara akan menuai ke depan. Itu jelas. Ya.
Tapi begini Bapak Ibu harus sadar, dalam hidup ini ternyata Tuhan itu punya account, hitungan. Nah, orang paling gak suka sisi ini, tapi ya saya harus beritahu buat Bapak Ibu semua. Misal, kita ke Matius 18 ayat yang ke-23. Sebentar, saya nanti ke Yeremia 17, saya tetap akan ke sana, saya tidak akan kemana-mana. Nah, kalau kita lihat Matius pasal 18 ayat 23, ini kan perumpamaan tentang orang yang berhutang. Ya kan? Perumpamaan tentang pengampunan karena ada orang hutang. Hutangnya berapa jumlahnya? 10.000 talenta. Banyak itu Bapak Ibu. 10.000 talenta itu kalau kurs sekarang 1,3 triliun. Banyak Pak. Ya Bapak Ibu gak kaget, saya lihat wajahnya sih banyak yang punya segitu. Makanya gak terlalu kaget ya. 1,3 triliun banyak itu kalau dibelikan ketela. Aduh, seluruh penduduk Jatibarang makan ketela, lebih-lebih lah pasti ya. Nah, begini, saking banyaknya orang ini tidak bisa ngelunasin hutangnya. Ini kan sebetulnya sindiran dalam bahwa nafas, kesehatan, damai sejahtera Tuhan beri gratis kok. Makanya saya kalau lihat orang sombong, tidak suka menyembah Tuhan, nggak tahu diri itu. Udah menyembah bukan karena kita dapat proyek besar, dapat deposito banyak, gampang itu dunia punya. Menyembah karena kesadaran, oh iya hidup ini kepercayaan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada lagu yang berkata hidup ini adalah kesempatan, bolehlah. Tapi kalau hidup ini kesempatan nanti, ya itu aji mumpung nunggu waktu terus. Hidup ini buat saya adalah kepercayaan yang harus dikelola. Nah kenapa? Ya ini. Nah sebab hal kerajaan surga, kan ini duta kerajaan surga. Seumpama seorang raja yang hendak mengadakan apa Bapak Ibu? Perhitungan account dengan hamba-hambanya. Ada perhitungan loh. Oke, Matius 25 ayat 19, talenta. Coba kita lihat. Yuk pelan-pelan saya giring, nanti tetap saya ke Yeremia 17 ya. Jadi fokus saya tetap kepada kesetiaan dan berbuah kan. Saudara kan punya tema faith and fruitful. Ya kan? Saudara punya tema iman dan berbuah. Ya, nanti kita ke sana. Nah ini, kan ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang diberi berapa? 1. Ya kan? Kita tahu talenta ya. Nah, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, Yesus ini raja. Lalu apa Bapak Ibu? Mengadakan account dengan mereka. Ada perhitungan. Nah, ada ayat yang kalau saya baca sampai hari ini saya takut. And the end of the day, nanti pada ujung kehidupan kita akan berhadapan dengan ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Kok hafal Pak Rubin? Ayat-ayat ini saya hafalin. Karena itu untuk hidup saya. Ya. Nah ini, coba kita lihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Saya berharap gak salah ayat sih. Coba 2 Corinthians, coba kita lihat. Ya ini. Sebab kita semua, mau Pak Hirsan, mau anak-anak, mau perempuan, mau ibu tua, mau anak muda, mau siapapun, pria, wanita, ya, yang nggak ada separuh pria, separuh wanita, nggak ada ya, pria dan wanita, itu clear ya. Nah ini, sebab kita semua harus menghadap apa Bapak Ibu? Tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Bahasa Yunaninya bema. Dulu ada lagu sekolah minggu ya, di surga nanti pakai baju putih, bermahkota itu. Ya, nah itu. Ini bema ini. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Apa Bapak Ibu? Baik ataupun jahat. Baik itu sistem kerajaan Allah, jahat itu sistem dunia. Ya, salah satu manifestasi setan yang tidak perlu saudara tafsirkan itu kalau orang jahat. Jadi saudara begitu orang ketemu orang jahat, udah itu manifestasi setan. Jadi tidak perlu ditafsirkan. Makanya kalau saudara ketemu orang benci, dendam, udah setan. Itu tidak perlu ditafsirkan secara teologi ya. Itu clear banget. Itu manifestasinya sangat clear. Kalau nabi tertentu kan bisa, oh ya ini atmosfernya apa, bisa. Ya kan, ada teman-teman saya yang pelihara. Tapi kalau saudara melihat kejahatan, melihat kebencian, dendam, kesumat, pembunuhan, ya jelas itu manifestasi setan jahat. Nah, tapi kembali ke sini Bapak Ibu. Kita nanti punya perhitungan. Why? Ya dia yang raja kok. Nah makanya kenapa kita harus serius? Nah begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak wajah China sekarang? Ya, saya udah lama nggak ke China. Terakhir ke China cukup lama. Ya, katanya teman-teman saya sekarang China cukup ketat di kekristenan. Jadi China itu sekarang tekan kekristenan.
Cuman yang saya surprise, saya sungguh bersyukur orang Kristen di China sekarang. Kalau mereka jadi negara sendiri, mereka akan jadi negara Kristen terbesar. Karena jumlah orang Kristen di China ada 200 juta jiwa. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya kayaknya? Ya gak maksa lah, untuk misi harusnya tepuk tangan lah Bapak Ibu ya. Ya 200 juta jiwa banyak itu. Tapi kalau mereka ini sekarang jadi negara sendiri, mereka negara Kristen terbesar. Cuman kan penduduk China itu jumlahnya 1,2 miliar. Jadi masih banyak. Nah, tahun 1290-an, nah ini dia. China waktu itu dikuasai oleh dinasti Wan. Dengan panglima perangnya hebat, namanya Genghis Khan. Ya kan? Sudah tahu ya, Genghis Khan. Nah, Genghis Khan itu punya beberapa istri, termasuk beberapa selir. Nah, salah satu selirnya itu dari suku namanya suku Toloan. Nah, itu disinyalir. Nenek moyangnya salah satunya katanya merapat ke Manado. Ya, terserah lah orang tafsirkan, kan ini ribuan tahun yang lalu, 1290-an. Nah, suku Toloan ini suku yang kemudian dimuridkan oleh seorang ahli teolog hebat. Yang notabene adalah masih keturunannya itu dari Yohanes, kemudian Polikarpus, Irenaeus, Papias dan sebagainya. Namanya Nestorianus. Kalau saudara pembaca teologi ya Pastor Yesan mungkin tahu. Nestorianus itu mazhabnya terkenal selain Cyrus. Ya saudara nggak tahu ini juga tetap selamat kalau nggak murtad kok. Jadi ini cuma hal yang kita perlu pikirkan saja. Nah Bapak Ibu begini, Nestorianus ini kemudian memuridkan suku Toloan. Nah, salah satu dari selirnya Genghis Khan itu orang Nestorianus, orang Kristen. Dia punya anak, namanya Kubilai Khan, panglima hebat. Nah, daerah kekuasaan Wang itu, Bapak Ibu, Wang itu dari China sampai ke India. Saya nggak tahu apakah masuk ke Nusantara juga kan? Mungkin Indonesia. Ya bangsa Indonesia belum ada kali, bangsanya ya. Tapi mungkin penduduknya sudah ada, saya nggak tahu. Karena secara bangsa kan kita merdeka tahun 45 ya. Nah Bapak Ibu begini, waktu kemudian, nah ini dia. Oke, nggak apa-apa konsentrasikan, anak-anak biasalah. Kalau orang gede begitu ya kita perlu doakan. Ya yang sebelahnya perlu doakan, anak-anak biasa. Nah Bapak Ibu begini, apa yang terjadi? Ketika itu Bapak Ibu, nah ini Genghis Khan itu minta ke Vatikan. Kubilai Khan, maaf. Kubilai Khan minta ke Vatikan untuk segera Vatikan itu kirim 100 misionaris. Tapi ternyata yang dikirim cuma satu orang, Jose Monteforeno. Itu sejarahnya saudara bisa baca di The Letter of Marco Polo. Saudara tahu Marco Polo? Marco Polo itu utusannya Vatikan. Jadi dulu kan ada film namanya Marco Polo itu ya. Ya ada ya? Tahu ya, film Marco Polo tahu ya? Yang tahu ya berarti sudah tua. Karena itu film lama itu ya. Ya Pak Kau Yunus ngaku-ngaku, ya sudah seumuran sama saya lah. Ya dia lebih senior dari saya. Saya nggak ngomong tua loh, senior loh Pak. Nah Bapak Ibu begini, jadi dikirim satu orang saja. 20 tahun ditunggu, nggak datang-datang misionaris. Gara-gara Vatikan lagi kosong paus. Tahu saudara? Akhirnya Kubilai Khan kecewa. Saudara tahu? Dia akhirnya minta dari Tibet untuk dikirim orang. Saudara tahu Tibet kirim berapa? 1000 pendeta. Yang notabene bukan Kristen. Wajah China sekarang seperti ini. Nah, ya terserah kalau sudah berkata, biasa. Saya sedih banget. Sebab kalau bicara misi hal-hal begini. Aduh, saya tidak mengada-ngada. Kalau sudah ngomong misi, saya ya. Sebab kalau ngomong misi itu bukan soal agama. Ini peradaban masyarakat diubah. Ya efeknya jelas, bisnis makin solid, kejahatan menurun, kota jadi aman, semuanya itu. Jadi kalau kita berpikir bahwa misi hanya soal agama, wrong. Kan Kristen bukan agama. Kristen itu cara hidup kerajaan Allah. Nah, apa yang kemudian diputuskan tahun-tahun itu? Efeknya sampai sekarang. 1290-an sampai sekarang berapa lama bro? Jauh banget. Nah tahun 70-an gereja ini berdiri. Efeknya juga sampai hari ini.
Saya yakin pasti sudah menghasilkan banyak orang luar biasa dari tempat ini. Saya nggak tahu ya. Ya, saya nggak tahu. Tapi pasti. Ada generasi pertama nggak yang datang? Tahun 70-an, ada ya? Enggak, boleh, angkat tangan boleh. Oh, ibu ya? Wow. Ya, nggak apa-apa Pak. Nggak, artinya generasi pertama. Ada yang lagi yang lain? Ya. Ya, oke. Ada ibu ya. Ya, coba pegang. Ini kan berdampaknya begitu luar biasa. Nah, kenapa Tuhan mau kita berbuah? Nah, kita kembali yuk ke Yeremia pasal 17. Sebentar ya. Saya kok merasa Bapak Ibu nggak terima saya sepertinya ya kayaknya. Semua ngeliatin saya dengan curiga, ini siapa ini? Ya, saya adiknya Pak Yunus, percaya ya, adik rohani. Saya teman baiknya Pastor Hirsa. Kita ketemu dari Rembang, bayangkan. Ibu kita Kartini. Saya ketemu beliau dari Rembang. Bayangkan. Sayang di sini nggak ada mangut ya. Ya, Vince ya. Kamu masak mangut nggak? Aduh, tahu gitu saya pesen. Mangut enak itu Rembang. Begitu digigit surga terbuka, malaikat kelihatan gitu ya. Nah, oke, kita ke ayat ini. Ini benar kan ayatnya ya? Ya kan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada siapa? Nah, harapan, katakan harapan. Masalah sekarang ada pada harapan. Nah, harapan itu bahasa Ibraninya tikwah. Bahasa Yunaninya elpis. Gak pakai sukaisi. Ya, betul. Kata tikwah itu adalah tali yang tersambung pada masa depan. Makanya tadi saya bilang keputusan kita akan berpengaruh ke depan. Baik untuk anak-anak, baik untuk bisnis, baik keluarga, untuk apa saja. Itu berpengaruh ke depan. Saya kalau putuskan salah cari pasangan hidup, saya akan menuai sekarang. Saya kalau putuskan tidak ada di lingkungan yang seperti Tuhan mau. Oh iya. Bahkan di pelayanan pun, saya mungkin bisa terbantai karena duit. Kalau saya tidak ada di lingkungan yang cinta Tuhan. Saya bersyukur loh, lingkungan saya itu orang-orang gila dalam Tuhan. Yang gak hitungan pelayanan. Sampai sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati ini. Sebab penting. Nah, kata harapan itu bukan begini. Bukan ya, bukan. Harapan itu bukan begini. Saya ingin apa terpenuhi. Oh itu harapan terpenuhi. Bukan. Harapan itu tidak ada hubungan dengan keinginan kita. Karena keinginan itu sistem dunia tidak pernah terpuaskan. Coba aja Bapak Ibu beli mobil listrik sekarang. Nanti keluar baru pengen lagi. Coba aja saudara beli apa, sepatu atau nanti ya selalu. Makanya dunia sekarang didrive oleh keinginan. 1 Yohanes pasal yang kedua. Dunia itu kan keinginannya 3. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan dunia ini sedang lenyap. Pasti lenyap. Meredup sekarang ini. Udah. Semua meredup. Semua lagi bingung sekarang. Oh iya, semua bingung. Setuju atau tidak ya? Kita ini ada di masa yang aneh. Ketidakpastiannya pasti, kepastiannya tidak pasti. Pastinya tidak pasti, tidak pastinya pasti. Ketidakpastiannya pasti, kepastiannya pasti. Bingung nggak? Saya ngomong saja bingung, apalagi saudara coba. Ya, enggak Pak. Keamanan tidak pasti, itu pasti. Ekonomi pasti, nggak pasti. Saya nggak tahu dolar sekarang berapa. Hah? 17,8 ya? Ya sesuai hari kemerdekaan sih, 17 Agustus. Nggak tahu, katanya orang prediksi akan naik berapa lagi, saya nggak tahu. Ya itu kenyataan kita sekarang menghadapi situasi yang tidak gampang. Kawasan semuanya nggak tenang sekarang. Ya oke, kita nggak kemana-mana. Saya nanti kayak kuliah geopolitik lagi, saya nggak ahli di sana. Tapi kembali gini, jadi harapan itu adalah begini, tersambung pada tujuan Tuhan. Jadi harapan itu bukan saya ingin apa, saya dapat. Oh, saya ingin mobil, saya dapat. Bukan. Harapan itu tidak ada hubungan dengan keinginan kita. Harapan itu selalu terhubung dengan keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, makanya kemudian ayat berikutnya berkata begini, ayat 8. Iya, itu orang itu, iya akan seperti, nah sebelum saya lupa ya, iman itu sekarang, kalau harapan itu adalah iman aspeknya untuk masa depan. Iman sekarang, makanya Ibrani berkata, iman itu sekarang, no faith is bla 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 bla, Ibrani 11. Kata now-nya sayangnya hilang, iman itu sekarang. Makanya saudara kalau mendengar firman, berimannya sekarang, jangan ditunda. Ya, saudara yang kemudian dapat rema dari Tuhan, berimanlah sekarang.
Tapi kalau harapan itu adalah aspek iman untuk masa depan. Itu, ya kan? Makanya betul kan? Iman dan harapan itu paralel, nggak bisa terpisahkan. Nah, iman itu kan kata benda. Kata benda ditulis dengan kata pistis. Katakan pistis. Jadi pistis itu adalah iman, kata benda. Nah, how to praktisnya apa? Bagaimana mempraktekannya? Ya tanda orang beriman pasti pisteo. Namanya faithfulness, kesetiaan. Nah, kesetiaan bukan pasif. Kesetiaan itu progresif. Kesetiaan itu harus menghasilkan buah. Jangan berpikir karena kita ibadah tepuk tangan tiap minggu, ya udah saya setia. Nah, tapi kalau kita tidak berbuah, ya berarti pasif. Udah nggak berbuah dibungkus pakai ritual agama lagi. Dipikir kalau sudah ada di gedung gereja cukup. Oh ya enggak. Oh ya benar. Coba aja ceklah. Kata pistis itu terhubung selalu dengan kata pisteo. Makanya tanda orang beriman itu setia. Orang setia pasti beriman. Orang beriman pasti setia. Tapi kesetiaan tidak boleh pasif. Kan kita tadi udah baca Matius 25. Yang satu dipulangkan satu kan kayaknya win-win solution. Enggak, kamu jahat dan malas. Karena begini, kalau hidup tidak berbuah, Tuhan marah. Nah makanya, analoginya Yeremia berkata begini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya asal dekat dengan sumber air kehidupan Bapak Ibu ya. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun apa Bapak Ibu? Kering, di tahun kering ini, tahun gelap. Orang berkata, Pak sekarang gelap, gak apa-apa. Karena hanya yang hidup dalam terang yang akan tetap bisa berjalan. Loh iyalah, hanya yang hidup dalam terang yang akan menuntun banyak orang untuk tahu tujuan hidup. Makanya kalau orang berkata, ekonomi gelap, apa gelap? Ya terserah dunia berkata, kita jangan ngomong begitu. Jangan, saya tidak pernah mau ngomong begitu. Saya tahu dalam Tuhan terang makin bersinar terang. Dalam Tuhan terang itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Terang selalu mengalahkan kegelapan. Wah ini nyenengin kita ini Pak. Enggak, saya ngalami. Ya, ini yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti untuk menghasilkan apa Bapak Ibu? Wah. Jadi begini, kembali yuk. Tanda orang beriman itu pasti yaitu ya pisteo itu bukan pasif tapi menghasilkan sesuatu. Nah pertanyaan saya, kenapa kita harus berbuah? Why? Oke, saya tarik sebentar mundur yuk. Kejadian 1 ayat 28. Firman pertama setelah manusia dijadikan adalah ini. Ini adalah masa di mana manusia belum jatuh ke dalam dosa loh. Belum ada agama, belum ada negara, belum apalagi sinode GBI. Sinode GBI ada tahun berapa sih? 70. Saking hafalnya karena pejabat GBI loh bayangkan. Tahun 70-an ya? Ya, oke lah. Ya, saya dulu awalnya juga GBI. Ya, tahun 70-an ya kira-kira. Nah, ini belum ada semuanya nih. Negara belum ada, agama belum ada, setan belum aktif. Kemudian sinode belum ada. Coba, ini yang Tuhan katakan. Berfirmanlah siapa? Allah. Baik, langsung ke ayat 28. Sorry ya. Ini kan planning. Ini planning di ayat 26, eksekusi di ayat 27. Nanti Allah menjadikan manusia menurut gambarnya. Nah ini tujuannya. Jadi sekarang ayat 26 itu rencana, ayat 27 itu eksekusi, 28 itu visinya, tujuannya. Saya ulangi, ayat 26 itu planningnya. Tuhan itu kalau memplanningkan sistemik, nggak ngawur, nggak acak, nggak lahir dari apa, gerusa-gerusu enggak. Semua mesti diplanningkan. Kemudian eksekusi, ayat 27. Nah tujuannya ini. Jadi kalau kita nggak ke sini, ya kita meleset dari tujuan. Tahu nggak dosa, bahasa aslinya namanya hamartia. Katakan hamartia. Hamartia itu meleset dari sasaran. Jadi sorry ya, dosa itu nggak sekedar begini, nggak sekedar urusan moral. Enggak lah, dosa itu enggak hanya sekedar itu, walaupun efeknya ke moral. Makanya kalau GBI Duta Kerajaan usia 53 tahun Pak Hersan masih khotbah tentang bertobat, jangan nyolong duitnya orang, jangan nyolong istrinya orang, jangan nyolong nyawanya orang. Nah itu berarti itu untuk orang kafir. Saya ulangi ya, kalau
masih dikotbahin, jangan nyuri uangnya orang, jangan nyuri istrinya orang, jangan nyuri nyawanya orang. Ya berarti itu khusus untuk orang kafir. Karena begini, dosa itu hamartia. Hamartia itu meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran itu begini. Kalau waktu kita, gelar kita, uang kita, fasilitas kita, toko kita, keluarga kita tidak dipakai untuk mengerjakan kehendak Tuhan, itu dosa. Saya sedang menaikkan level pengertian kita tentang dosa. Jadi dosa itu tidak sekedar berzina, kemudian nyuri apa, kemudian korupsi. Bukan hanya itu. Dosa itu adalah ketika hidup tidak tepat sasaran, meleset. Waktu, kehidupan, keluarga, bisnis, uang, gelar tidak dipakai untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Nah itu meleset. Kenapa? Sekali lagi, yang punya hidup dia. Saya semangat sendiri ya sore ini ya. Oke, saya tetap semangat. Oke, yuk kembali. Allah memberkati mereka. Ya, yang aneh Bapak Ibu, ada yang aneh enggak? Tuhan memberkati. Berkat datang dulu. Berkat bukan upah. Bukan kita kerja baru diberkati. Itu upah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Memberkati ini bahasa aslinya barak. Katakan barak. Barak itu semua potensi apapun sudah ada pada kita. Makanya jalan keluar hidup gak usah cari di luar. Ada di dalam. Cari. Saya sedikit sedih. Tolong anak-anak muda nggak tahu setuju dengan saya atau tidak. Sekarang kan orang dikirim, oh ini pekerjaan yang sedang menghasilkan duit banyak. Kamu kejar ke fakultas ini. Orang kejar hanya gara-gara tujuannya itu. Jadi begini, sampai pekerjaan saja kita di-drive oleh sistem dunia. Tidak mengeluarkan dari dalam. Makanya berapa banyak? Saya berharap di sini nggak ada. Banyak orang kerja sekarang ini sebenarnya nggak suka pekerjaannya, tapi mereka takut kalau nggak kerja nggak bisa makan. Jadi dasarnya kerja karena takut nggak bisa makan, bukan mengerjakan kehendak Tuhan. Makanya etos kerja pada turun. Udahlah, banyak orang itu nggak suka pekerjaannya, tapi takut kalau tidak bekerja nggak bisa makan. Ya saya berharap di sini enggak. Orang tanya kamu enjoy banget. Karena buat saya bukan soal uang. Karena memang dunia itu penjarakan kita dengan sistem kebutuhan. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, hati-hati kelola kebutuhan. Saya tidak mau dipenjara kebutuhan. Saya mau dipenjara kehendak Allah. Ya, ini Allah memberkati. Sudah nggak usah takut. Semua potensi apa saja yang Bapak Ibu butuhkan. Ayo apa saja. Tuhan sudah beri. Ini bukan saya yang, ini mengada-ngada paruh. Loh dari awal kok Tuhan memberkati mereka. Makanya kata berkat barak. Barak itu artinya Tuhan bekerja di dalam kita. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa Bapak Ibu? Nah sayang, ada King James Version enggak? Makanya karena beranak cucu ya jadi pikirannya banyak. Makanya gereja sukses selalu ukurannya banyak. Padahal ini kan asalnya dari kata itu parah. Be fruitful. Makanya multiply, bukan soal banyak. Coba, kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Siapa tahu kan keren. Loh, Jatibara ini gerejanya keren kok. Ada King James kan? Jangan bahasa Jawa loh. Nggak ada, nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saudara baca aja. Ya, Jeff jago bahasa Inggris aja. Yang lain juga jago lah. Kok tiba-tiba iPad saya mati? Ini ditembak dari dalam belakang atau apa supaya saya cepat selesai khotbah kayaknya. Enggak, jujur saya ini sedikit bercanda kayak tegang saya ini coba kayak di gedung pengadilan saya seperti didakwa begitu ya. Padahal saya diundang sama Pastor Hersan dan saya enggak ngerepotin kan ya. Makan ya biasa ya. Kan enggak minta yang aneh-aneh tadi. Kan enggak minta makan di Semarang dulu, terlambat nanti. Ya walaupun tol deket sih. Oke, coba. Nah ini, thank you. Nah ini kan, be fruitful. Sayang ya terjemahnya Indonesia kok malam mana. Ya oke lah, masih ini kan, makanya multiply. Kalau tadi beranak cucu jadi banyak, ukurannya banyak semua. Oh kalau sukses itu banyak, pabriknya banyak. Oh pendeta sukses itu jemaatnya banyak. Oh pendeta sukses itu asetnya banyak. Begitu. Nah, karena memang ya,
Be fruitful and multiply. Tahu multiply? Multiply itu begini. Buah sejati dari pohon pisang bukan buah pisang. Buah sejati dari pohon pisang adalah pohon pisang baru. Buah sejati dari pohon jeruk itu buah, bukan buah jeruk. Kalau buah sejati pohon jeruk, buah jeruk, kita makan entek habis. Buah sejati dari pohon jeruk adalah pohon jeruk yang baru. Nah itu pemuritan, multiply. Makanya salah konsep bahaya. Ya sekali lagi nggak apa-apa terjemahan itu. Wong LAI sudah pikirkan hebat, siapa Rubin Ong mengkoreksi. Cuman saya kan mau supaya ini jelas bahwa memang berbuah dari Allah. Firman pertama untuk manusia setelah planning, eksekusi, dan kemudian tujuan adalah be fruitful. Ya kan? Ya kemudian itu berkuasa menaklukkan, subdue, have dominion over the fish of the sea, ya, dan seterusnya. Radah bahasa aslinya itu melayani, mengelola supaya bumi itu bagus. Makanya tolong yang kerja jangan merusak bumi, karena yang merusak bumi itu berurusan dengan yang menciptakan bumi. Sebab warisan kekal kita ada dua, satu roh dan dua adalah bumi. Bumi ini warisan kekal kita karena kita tinggal di bumi yang baru nanti. Nah jangan tanya saya, tanya Pak Pendeta Hirsan. Maksudnya begini, tempatnya ini yang sekarang diperbarui nanti setelah perang terakhir atau Tuhan ciptakan bumi baru, saya nggak tahu. Kan itu masih rahasia ilahi. Tapi kan kita akan ada di bumi yang baru karena manusia diciptakan di bumi. Jadi warisan kita kekal ada dua, bumi dan roh. Eret. Kata bumi eret, tanah. Itu ditulis 2875 kali, sementara surga itu ditulis 650 sekian kali. Jadi lebih banyak ditulis bumi, tanah daripada surga. Karena surga itu tempatnya Tuhan. Tak terhampiri. Uranos, bahasa Yunaninya. Ya. Maaf Bapak Ibu, saya ngomong bahasa asli bukan sosokan supaya jelas saja. Karena apalagi generasi milenial sekarang kan wah langsung short gitu. Tapi saya kayaknya generasi milenial di sini gak suka Alkitab ini. Kayaknya biasa aja ngeliatin saya gitu. Atau mereka sudah pintar-pintar semua, saya gak tahu juga. Ya, oke. Tapi yuk kembali. Jadi kita Tuhan suruh apa? Berbuah. Katakan berbuah. Nah sekarang pertanyaan saya. Buah apa yang akan kita hasilkan 53 tahun ini? Nah ya oke. Orang berkata buah tangan Pak. Boleh. Orang berkata buah kandungan. Boleh. Ulangan 28 jelas berkata, coba lihat Ulangan 28 ayat yang keempat. Ini buah ini. Yang tidak punya ini nggak apa-apa. Saya punya beberapa teman pendeta yang memang nggak punya anak kandung, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Yang penting berbuah, anak-anak rohani juga banyak. Oke, saya coba ke Ulangan tadi berapa? Oh saya salah ayat. Maksudnya pasalnya benar, cuman Ulangan pasal. Iya ayat yang keempat. Ya, thank you. Oh ayat yang keempat. Ulangan betul kan? Ulangan 24 ayat yang keempat. Ini ayat 24, ayat yang keempat. Iya kan benar ya? Diberkatilah apa? Buah kandunganmu, hasil bumimu. Ini kan buah kandungan dan buah tangan. Hasil ternakmu dikelola. Ya ada buah ini. Yaitu buah tubuh. Tapi ada yang lebih penting. Nah saya mau fokus ini untuk pertempuran ke depan ini. Yang tadi saya katakan, saudara putuskan sesuatu akan berefek ke depan. Nah sekarang, karena begini, manusia itu kan bukan hanya soal tubuh. Tapi terdiri dari roh dan jiwa. Dan tubuh mengikuti. Nah fokusnya pada buah ini. Buah, roh, dan jiwa kita. Sekali lagi, manusia kan terdiri dari tiga hal kan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dalam tubuh ada 3 fungsi, saudara pasti tahu lah. Fungsi apa? Reproduksi, fungsi makan minum, dan kemudian fungsi apa? Self-defense mechanism, sistem untuk mempertahankan diri. Itu ada pada fungsi tubuh. Makanya kenapa orang belajar karate misalnya, ya supaya bisa mempertahankan diri, latihan apa gitu. Nah di jiwa itu ada 3 fungsi, yaitu apa? Secara cepat, pikiran, perasaan, dan kemauan. Oke ya, jiwa itu. Nah jiwa itu netral, katakan netral. Nah
Dalam roh kita ada 3 fungsi. Saudara pasti tahu lah. Fungsi apa yang pertama? Roh. Loh, yang kita lakukan tadi. Penyembahan. Tuhan mencari penyembah yang menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Katakan penyembahan. Jadi penyembahan itu ada di roh. Makanya sorry. Gak menyindir siapapun. Kalau saudara sampai menyembah, gak sungguh-sungguh, main-main. Ini tidak bercanda. Itu tanda rohnya mati. Saya gak agamawi loh. Tapi soal ini saya gak bercanda. Orang kadang bercanda sama saya begini. Pak Rubin, saya tuh kalau sulit tidur, baca Alkitab. Itu baru beberapa ayat langsung ngorok. Oh ya, orang ketawa, kayak saudara ketawa saya enggak. Saya bilang, om rohnya mati loh. Kalau om rohnya mati, hidup dihantam kiri kanan. Saya ini kalau roh saya mati, saya dihantam kiri kanan stres. Dan orang stres kalau nggak tertangani depresi. Sekarang banyak orang gila. Saudara pikir Pak Irsan layani saudara ini hal biasa. Kayak orang berkata gereja itu kayak tempat apa bercanda. Enggak. Sorry ya, misalnya ini Bu Agustin, pengen cari pegawai yang qualified. Tapi kalau roh orang gak hidup, sulit. Oh iya. Makanya kalau gak lahir baru, Bapak Ibu berat ke depannya. Ini tantangannya gak gampang. Ini bukan soal ketahanan fisik saja. Tapi ini soal ketahanan yang di dalam. Generasi muda, nanti kalian menghadapi hal yang tidak mudah. Sekarang isu gender itu orang confused. Di beberapa negara sudah nggak ada. Surat kelahiran, jenis kelamin laki atau perempuan, terserah. Dari laki pengen jadi perempuan, ayo. Dari perempuan pengen jadi laki, ayo. Bayangkan, confused semua ke depan. Dan tujuannya apa? Keluarga mau diserang supaya habis. Karena keluarga dianggap kaki tangannya Alkitab yang menghalangi kebebasan daging. Sebab kalau berkeluarga itu tidak bisa sembarangan. Ini lagi dihajar. Jeff, saya bersyukur loh kamu dalam Tuhan. Om ini ketemu beberapa orang yang pergi ke luar negeri. Pulang gak percaya Tuhan. Agnostik sekali. Dia bilang gak ada Tuhan Pak Rubi. Padahal waktu SMP di gereja semangat. Gara-gara begitu ada di sana, liberal. Orang tuanya bilang, ketemu Pastor Rubin. Ya, ngajak debat. Dan agak cenderung kurang ajar karena mungkin lulus luar negeri. Ya. Nah, apalagi pendetanya kan ini lulus luar angkasa. Ya, jadi ya. Cuman saya bilang sama dia begini, udah, om gak mau berdebat, cuman begini. Nanti kalau kamu kepepet kontainer, saya kepepet kontainer kok Yunus, kepepet kontainer ya. Kalau kamu nanti mengalami masalah hantaman dalam hidup, tolong ingat nama Kalvari. Saya cuma bilang itu. Nah, dalam roh ada fungsi penyembahan. Dalam roh ada fungsi apa lagi? Hah? Yuk, jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan, percayalah. Dalam roh ada fungsi apa lagi? Yuk. Hah? Wih. Pewahyuan. Dalam roh ada fungsi apa lagi? Satu. Hati nurani. Hati nurani fungsinya adalah membedakan yang salah mana, yang benar mana. Nah sekarang orang bergelar panjang-panjang. Tapi salah benar sudah tidak tahu yang mana. Nah, saya mau yuk tutup dengan ini. Saudara, Tuhan mau kita berbuah. Bukan hanya tubuh. Tapi yang penting jiwa kita dan roh kita. Nah, apa yang Tuhan concern untuk kita berbuah pada titik ini. Sekarang saya ke Filipi pasal yang keempat. Udah, saya selesai. Udah kan, ulang tahun jangan khotbah lama-lama kan. Habis ini makan, bayar sendiri-sendiri kan. Habis ini ada makan kan? Oh, ada ya? Oh yaudah, haleluya. Berarti perkataan saya profetik yang tajam kan. Enggak, saya tebak saja kalau ulang tahun pasti ada makannya lah. Pasti ya, makanya mulainya jam 5 supaya makannya tepat waktu. Nah, sebentar saya selesai. Memang harus selesai kok. Sebenarnya kan 45 menit saya dikasih waktu ya. Pastor Hersan, jadi thank you.
Ini dia, Filipi 4 ayat yang ke-6. Nah ini dia. Saudara, ini dia. Saudara mesti punya buah yang kuat, itu buah dalam pemikiran. Ya, saya katakan ya Bapak Ibu, orang sekarang kalau tidak hidup dalam pemikiran Kristus yang kuat, saudara tidak akan punya hikmat yang tajam. Tolong yang muda-muda, saya beritahu sama kalian, walaupun mungkin nggak tahu kalian, saya berharap Tuhan akan menancapkan ini di hati kalian. Oh ya, orang kalau punya buah pemikiran yang kuat, nah kuncinya adalah memang betul, mesti harus hidup dalam Kristus. Makanya ini dia, ini medan tempur kita Bapak Ibu. Ya pemikiran ini penting, mesti menghasilkan buah. Makanya Bapak Ibu, saya sampai hari ini tetap belajar ya Bapak Ibu. Saya tuh coba kendalikan pikiran dengan firman Tuhan. Pikiran ini ngeri Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Ibu sementara duduk di ibadah saja, pikiran bisa liar kok. Pikiran tiba-tiba bisa sembarangan saja. Tiba-tiba saya nggak tahu di sini. Tiba-tiba kita ini seperti kayak ketakutan nggak jelas. Ya bingungnya minta ampun. Apalagi Bapak Ibu yang suka itu dengar informasi dari media. Oh iya, bahkan teman saya sekarang bilang teroris itu sekarang nggak perlu pakai senjata. Pakai ini aja di tangan saudara. Makanya sekarang saudara yang suka scrolling, apalagi ribuan kali touchscreen handphone ya, ribuan kali. Saudara, salah satu cirinya, saya tidak nuduh siapapun, salah satu cirinya adalah begini, perhatian nggak ada, karena kesadarannya hilang. Nah kalau kesadaran hilang, perhatian nggak ada, akibatnya apa? Empati nggak ada. Kalau empati nggak ada, belas kasihan nggak ada, sudah ngomong missing nothing. Jadi kita ini yang suka scrolling Bapak Ibu, ya suka scrolling, saudara akan ditarik perhatian saudara. Sekarang ini bayangkan, angka perhatian orang turun cuma 8 detik, dari tadinya 12 detik. Ini menurut pakar komunikasi. Jadi perhatiannya begini, saya bisa tatap Pastor Hirsan itu dalam waktu 12 detik. Makanya ketika saya tatap dia, ada empati kuat, karena kesadaran saya kuat. Saya sama istri saya suka tatap-tatapan sampai hari ini. Tatap-tatapan saja. Jadi dia tatap saya tatap dia, saya tatap dia tatap saya tatap dia tatap saya. Tiba-tiba kita bisa ketawa, menangis di lawat Tuhan. Dari wajahnya sih memang lebih suka menatap uang daripada istri kayaknya ya. Kayaknya enggak lah. Oh iya, saya lakukan itu. Bayangkan sekarang angka perhatian orang. Coba, orang sekarang bayangkan diajak ngomong, hitungan detik saja tiba berpindah. Apalagi yang suka pegang-pegang begini. Konsentrasi saudara akan diregul. Itu kan tujuannya nggak lagi punya empati. Kemudian saudara nggak bisa punya belas kasihan. Makanya empati sama orang nggak ada. Padahal kalau bicara berbuah, ya harus kita berdampak. Coba menatap orang sekarang. Sebentar aja. Perhatikan apa. Oh iya, udah. Cepat kan informasi. Makanya banyak orang sekarang hidupnya di-drive oleh cepat buru-buru, setelah cepat buru-buru, target cepat buru-buru, setelah buru-buru. Padahal yang saya tahu, gembala itu tidak pernah nuntun sambil berlari. Ada di sini yang angon wedus sambil melayu-melayu. Tuhan kan gembalaku, selalu menuntunnya pelan-pelan. Kasih itu ritmenya pelan. Tapi pasti. Nah ini Bapak Ibu, makanya Alkitab berkata, ini buah nih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini buah pikiran. Begitu buah pikiran dihantam Bapak Ibu, ya tubuh lunglai semua. Makanya khawatir itu jangan. Khawatir gak bisa ditengking. Khawatir itu harus dijauhi. Saya ulangi, khawatir gak bisa ditengking. Seperti pelit itu gak bisa ditengking. Pelit itu bukan roh, pelit itu mental. Jadi kalau ketemu orang pelit itu gak bisa ditengking. Itu mental yang harus dijauhi. Nah khawatir pun sama, khawatir gak bisa ditengking. Karena khawatir ini mesti dijauhi. Ini buah Bapak Ibu. Nah kuncinya apa? Ya perenungan firman, gak ada cara lain. Ini dulu Bapak Ibu, saya tidak ngomong buah kandungan, buah tangan terserah, itu buah fisik, bolehlah. Bapak Ibu punya buah kandungan, anak-anak, oke lah itu berkat.
Saudara punya buah tangan apa? Bolehlah berkarya apa. Tapi ini fokus saya kepada jemaat GBI Jati Barang. Karena kalau ini kita tidak berbuah pikiran kuat, gak ada hikmat nanti. Yuk kejar ini. Caranya bagaimana Pak Rubin? Gak ada cara lain. Mesti perenungan firman untuk berbuah kuat. Oke, saya punya teman yang cuman lulus SMA. Anak nomor 13 dari 14 keluarga. Tahu Bapak Ibu? Bangkrut 10 kali. Dicap keluarganya anak sial. Memang gak ada kala dunia begitu ya. Saudara tahu? Satu kali dia ngalami Tuhan. Ngalami Tuhan. Pikirannya dipenuhi firman. Saya tidak ngomong sukses dari hasil ya Bapak Ibu. Ya terserah lah. Oke, hasilnya oke lah. Sekarang dia ada 16 supermarket, 2 hotel, 3 theme park. Yang saya heran begini, bisnis gak pakai utang. Di masa seperti sekarang ini, dia bilang sama saya kelimpahan uang banyak banget Pak Rubin. Orangnya tulus, polos, lucunya minta ampun. Mau naik bisnis kelas saja, mau pergi ke luar negeri, telepon saya. Pak Rubin, saya berdosa gak naik bisnis kelas. Loh, ya saya cuma bilang berdosa kalau gak ngajak saya. Ya saya bercanda Pak, dia tahu saya lah, saya gak mungkin begitu. Saya bilang udah pergi aja. Cuman kalau kamu posting, ya nanti dikritik orang siapa aja. Oh dia memang orang pelayan. Sering luar biasa. Pikirannya gak di harta. Saya masih ingat. Dia bawa Land Cruiser terbaru pergi ke pedalaman bersama saya. Saya bilang ngapain? Ke pedalaman pakai Land Cruiser begini kan mahal ini. Dia bilang bukan soal ngapain Pak. Medannya Pak. Kalau pakai mobil cc kecil. Nanti kita bahasa roh untuk jalanan saja. Memang lokasinya hujan lagi Jack, bayangkan. Oh saya baru tahu. Bapak Ibu tahu? Saya kurang berapa menit kasih tahu ya. Timekeeper kurang berapa menit? Gak apa-apa. Kasih tahu gak apa-apa. Kurang berapa menit? Oh sudah? Ya ampun sudah. 5 menit lah ya. Gak berdosa ya. Ibu Vince, Ibu Gembala berkata gak apa-apa kok. Oke, udah 5 menit kita selesai. Kok tawar-tawaran? Saudara yang luar biasa. Di pedalaman Pak. Ini saya melihat dengan mata kepala sendiri. Mobilnya itu dicoret pakai paku. Ya tulisannya Kristen sih. Haleluya. Mobil baru LC. Saya bisa lihat orang. Udahlah nyanyi keren, main musik keren, terserah. Khotbah keren, terserah. Tahu nggak? Begitu saya lihat dia. Saya pikir marah ini. Dia bilang, nggak apa-apa lah Pak. Cuman mobil kok. Betulin aja nanti. Saya duduk, saya ngomong sama teman saya. Coba. Cara berpikirnya sudah lain. Fasilitas tidak mengganggu dia untuk punya pikiran yang tetap sepikiran dengan Kristus. Sementara maaf ya, banyak orang punya fasilitas. Pikirannya tidak sepikiran lagi dengan Kristus. Ya. Nah ternyata dari pikiran nanti akan masuk. Pikiran dan tubuh itu akan menghasilkan buah namanya buah perkataan. Sorry ya Bapak Ibu ya, banyak orang perkataannya sembarangan. Ya karena pikirannya gak berbuah. Pikiran dan tubuh kawin itu menghasilkan buah perkataan. Oke, saya selesai dengan Amsal 18. Udah, saya tutup. Mas duduklah Mas, gak apa-apa. Saya tahu jamnya, jadi tenang aja, sudah tenang. Ya kan gak ada menteri datang enggak ya, udah ya. Sebenarnya saya selesai. Nggak, saya bercanda kok asli, cuma bercanda aja. Sebentar saya selesai. Amsal 18. Coba sebentar ayatnya, serius satu ayat ini aja sudah kita selesai. Haleluya. Saudara, orang kalau punya damai sejahtera karena pikirannya kuat. Wih lain, udah pikiran yang tajam itu. Nah ini dia, ini bahasa agak terlalu gimana gitu ya. Orang kalau pikiran Kristus, dia akan mengalahkan cara berpikirnya Donald Trump, dia akan mengalahkan cara berpikirnya Xi Jinping, dia akan mengalahkan cara berpikirnya Vladimir Putin. Karena pikiran kita dari surga.
Oh nggak ada yang amin, mantap kayaknya ya. Coba. Oh iyalah, coba kita lihat. Jadi lihat Amsal 18. Sudah, Amsal 18 ayat 20-21. Udah, kita selesai. Haleluya. Perut orang akan dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil apa? Tolong saya beritahu, setan itu tidak maha hadir, tapi dia hadir begitu ada kata kutuk. Saya ulangi, setan tidak maha tahu, tapi dia akan tahu langsung begitu ada kenajisan. Makanya kalau ada kata-kata kutuk, setan bekerja di tempat yang dikutuk, Tuhan bekerja di tempat yang diberkati. Saya paling hati-hati, karena ini buah. Loh, yang ngomong siapa ini? Orang paling kaya di dunia yang Salomo, ayat 21. Coba kita lihat, hati-hati. Hidup dan mati dikuasai oleh what you say determine your life. Apa yang saudara katakan itu akan menentukan arah hidup saudara. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan. Saya tiap pagi zaman anak saya kecil, saya selalu doakan, nah kamu sekolah luar negeri, nah kamu sekolah luar negeri, nah kamu akan lebih hebat dari papa, kamu sekolah luar negeri. Sampai pada akhirnya waktu Tuhan terjadi, zaman COVID saya nggak kemana-mana. Dia selesaikan pendidikan, papanya nggak pelayanan. Dari mana itu? Saya bukan pengusaha loh, Bapak. Buah perkataan hati-hati, suami istri seberat apapun, tolong jangan maki, jangan ngomel. Ya, ini waktunya berbuah. Saya ngomong yang sederhana-sederhana saja, Bapak. Ada banyak buah yang akan kita hasilkan ke depan nanti. Tuhan Yesus memberkati. GBI Duta Kerajaan. Happy anniversary 53 tahun. Ini tepuk tangannya, senang saya sudah selesai kayaknya ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Let's pray, kita berdoa. Yuk kita berdoa segenap hati. Thank you Lord. Ya, saya langsung berdoa buat Bapak Ibu. Tapi boleh enggak taruh tangan di dada kita sebagai ekspresi sebuah kesadaran. Bukankah semua potensi, kasih karunia, anugerah, kekuatan, kuasa, kedahsyatan, semua hal Tuhan sudah investasikan dan itu sudah diinstal secara laten permanen di dalam kita. Makanya Mazmur 8 berkata, siapakah manusia sampai engkau mengingatnya. Jadi Tuhan itu memikirkan kita meaningful. Siapakah manusia sampai engkau mengindahkannya. Visit him every morning. Bahasa Inggrisnya mengunjungi tiap pagi. Bayangkan. Siapakah manusia sampai engkau mempedulikannya. Namun kau telah membuatnya hampir sama sepertimu. Bukan sama, hampir mirip, hampir. Likeness bukan equal. Dan memahkotainya dengan mahkota dan kemuliaan. Bayangkan Bapak Ibu, dia investasikan semua yang terbaik pada gambarnya di muka bumi ini, yaitu kita. Jangan ada yang putus asa. Ini waktunya, tanda bahwa kita beriman adalah setia. Tanda kita setia pasti berbuah. Setia bukan pasif. Setia itu progresif. Setia menghasilkan sesuatu. Oralapa sekete karalapa. Sandaralapa papa paralapa. Yuk, yang suka ngomel, yang suka maki, berhentilah. Karena mulut orang itu akan menentukan apa yang dia makan. Orang dikenyangkan oleh perkataan lidahnya. Hamba berdoa Tuhan, biar apa yang kau sudah lakukan dalam perjalanan 53 tahun ini. Dan ke depan keputusan gereja ini akan mempengaruhi banyak hal. Buat kota, buat generasi, buat bangsa. Tuhan berkati Pastor Hersan. Tuhan kau sudah pilih, bahkan urapan Tuhan ada pada hidupnya dengan Ibu Vince. Dengan semua diaken atau majelis yang ada di sini. Dengan jemaat yang ada. Kami tahu bahwa gereja ini ada untuk menjadi berkat buat kota. Lewat gereja inilah standar kota dipengaruhi. Lewat gereja inilah atmosfer kota dipengaruhi. Lewat gereja inilah ada hal-hal yang Tuhan akan tegakkan. Kerajaanmu hadir di Jati Barang seperti di kerajaanmu sendiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih hari ini. Kalau ada yang letih dikuatkan kembali. Kalau ada yang jatuh diangkat kembali. Kalau ada yang sakit disembuhkan.
Kalau ada yang belum mengerti, dibuat mengerti bahwa kami ada untuk mengerjakan kehendak-Mu. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai, tapi hamba berdoa berkati GBI Duta Kerajaan di Jatibarang ini. Lewat gereja ini, nama Tuhan ditinggikan. Generasi baru yang lahir di kota ini akan memuliakan Tuhan. Akan ada hal yang luar biasa. Yang berusaha di kota ini diberkati Tuhan. Walaupun situasinya tidak mudah, tapi kami tahu di tengah pendurakaan merajalela, kasih karunia akan berlimpah-limpah. Kami akan berlipat kali ganda, tapi itu bukan untuk kami, untuk kerajaan-Mu ditegakkan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari katakan. Silakan duduk, God bless you all. Warisan iman bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi sebuah kehidupan yang terus diwariskan dari hati ke hati, dari generasi ke generasi. Iman yang hidup terlihat melalui kasih yang nyata, melalui tangan yang mau melayani, kaki yang mau melangkah, dan hati yang peduli kepada sesama. Di setiap perjalanan misi, di setiap doa yang dinaikkan, di setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat, gereja sedang menanam benih kasih Tuhan. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Ketika gereja hadir menjangkau mereka yang membutuhkan, menguatkan yang lemah, dan membawa pengharapan bagi kota, disitulah warisan iman sedang dibangun. Warisan iman adalah tentang keberanian untuk terus menjadi terang di tengah dunia, tentang generasi yang tidak hanya mendengar tentang kasih Tuhan, tetapi melihat dan mengalaminya secara nyata melalui tindakan. Apa yang dilakukan hari ini akan menjadi kesaksian bagi anak-anak di masa depan bahwa pernah ada orang-orang yang setia melayani Tuhan dengan seluruh hidup mereka. Melalui setiap langkah pelayanan, setiap senyum yang dibagikan, dan setiap pengorbanan yang diberikan, kita sedang mengajarkan bahwa iman bukan hanya untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan. Sebab iman yang sejati akan selalu menghasilkan kasih, dan kasih akan terus hidup ketika diwariskan. Kiranya warisan iman ini tidak berhenti pada satu generasi saja. Biarlah api pelayanan terus menyala, diteruskan oleh generasi berikutnya, sampai setiap jiwa mengenal kasih Kristus dan setiap kota melihat terangnya dinyatakan. Inilah warisan iman, warisan kasih, warisan pelayanan, warisan yang akan terus hidup dari generasi ke generasi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sekali lagi nyanyikan happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya mengundang Bapak dan Ibu Gembala untuk maju ke depan untuk meniup lilin.
Kita mau hitung bersama-sama ya Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga dari 1 kita mau hitung. Ya sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Happy birthday GB Duta Kerajaan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berikan waktu dan kesempatan buat Bapak Gembala memberikan sepatah dua kata. Ya, selamat ulang tahun Gereja Bethel Indonesia Duta Kerajaan yang ke-53. Ini adalah perayaan kita bersama-sama sebagai rasa syukur kita atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, saya percaya bahwa tidak berhenti hanya sampai di sini. Kita rindu ada generasi-generasi yang bukan hanya cinta Tuhan, bukan hanya orang-orang yang punya hati yang melekat dan terhubung dengan Tuhan, tapi juga orang-orang yang punya hati dengan saudara-saudara seiman, ya, dan terlebih lagi punya empati dan belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Ya, saya berdoa supaya gereja ini tetap terhubung dengan 3 panggilan gereja. Ya, kita ini terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan saudara-saudara seiman, tapi juga terhubung dengan dunia yang terhilang. Saya berdoa supaya gereja kita ini hadir di kota ini bukan hanya sekedar bagian dari masyarakat saja, tapi gereja punya kuasa, punya otoritas untuk memuridkan kota ini, menetapkan nilai-nilai dan standar kerajaan, ya, dimulai dari keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, bisnis, setiap hubungan-hubungan yang terbangun di dunia kerja, di masyarakat, bahkan di lingkungan di mana kita tinggal. Saya sangat berharap bahwa orang bisa melihat perbedaan yang nyata, ya, lewat buah pikiran kita, cara kita bertutur kata, bersikap, berespon, dan orang sungguh-sungguh menemukan Kristus itu terpancar, termanifestasi dalam sikap, perilaku, tutur kata, perbuatan, bahkan semua respon yang keluar dari dalam diri kita. Pada akhirnya mereka melihat perbuatan kita yang baik, Alkitab katakan, dan memuliakan Bapa di surga. Kegagalan dunia sampai tidak memuliakan Bapa di surga adalah karena kegagalan kita tidak bisa memanifestasikan pribadi yang baik itu yang harusnya dapat mengeluarkan semua yang terbaik dari hidup kita, ya, dengan nilai-nilai dan standar kerajaan Allah. Saya percaya kalau Tuhan kasih nama gereja ini Duta Kerajaan, saudara, kita bukan hanya bekerja hidup di kota ini saja, tapi kita ini perwakilan kerajaan Allah. Ya, kita ini adalah utusan-utusan yang kemudian bisa mewariskan nilai-nilai iman, pengharapan, dan kasih. Kerinduan saya bukan hanya generasi yang pertama, kedua, tapi generasi demi generasi akan menjadi generasi-generasi yang militan, radikal sama Tuhan itu radikal. Ya, kita bukan hanya setia, tapi kita berbuah dan berdampak. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi selamat ulang tahun GBI Duta Kerajaan yang ke-53. Tuhan memberkati kita semua. Dengan hormat kami undang buat Bapak Pendeta Ruby Noong untuk maju ke depan untuk mendoakan GBI Duta Kerajaan yang berulang tahun, dan
pelayanan Bapak Ibu Gembala di kota ini. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita doakan bersama-sama ya Bapak Ibu. Karena percayalah bahwa dalam kesepakatan ada kuasa kehidupan. Kita sepakat sama-sama, ya kita sepakat sebagai tubuhnya. Mari kita kedangkan tangan ke depan untuk Pastor Hersan dengan Ibu Vince dan juga semua pelayan yang ada di sini. Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada hal yang kebetulan. Semua ada dalam agenda ilahi. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan oleh karena Tuhan. Dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Kami secara khusus mendoakan untuk Pastor Hersan. Tuhan sudah pilih dari awal. Tuhan sudah tetapkan, bahkan Tuhan sudah urapi dengan jubah keimamatan yang kuat. Dan kami tahu bahwa lewat hidupnya dia akan menyatakan gambar Kristus yang sesungguhnya. Karena untuk itulah dia dipanggil. Terima kasih Bapak, kami tahu pertempuran tidak gampang di depan. Tapi firman-Mu berkata, Engkau senantiasa menyertai. Bahkan di padang gurun pun Tuhan akan membuat jalan. Bahkan di gunung-gunung batu Tuhan akan memancarkan air yang begitu deras. Bahkan di tengah laut pun akan ada hal-hal yang Tuhan nyatakan. Tuhan akan berperkara. Tuhan secara khusus mendoakan supaya roh hikmat dan wahyu, roh keperkasaan, roh yang mengasihi Tuhan, ya kesukaannya adalah mengasihi Tuhan. Ada pada Pak Hersan dengan Ibu dan semua pengurus yang ada. Kami memberkati, perjalanan masih panjang. Tapi kami tahu anugerah Tuhan begitu dahsyat. Bahkan begini, bahwa persiapan Pastor Hersan itu tidak melebihi bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya di depan. Tinggal beliau itu sinkronis, selaras dengan jalan-jalan Tuhan. Beri kesehatan terbaik, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sekali lagi, hamba memberkati GPI Duta Kerajaan yang ada di Jatibarang ini. Ini adalah tempat di mana pemuritan terjadi. Ini adalah tempat ketika orang dipersiapkan untuk dirilis ke banyak bidang. Untuk menegakkan kerajaan-Mu sebagai eklesia. Terima kasih, kami bersuka cita di hari yang ke-53 ini. Dan ini belum seberapa, karena ada perkara hal yang luar biasa lagi yang Tuhan akan kerjakan di depan. Dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Berjalan dengan
Bapak Ibu, setelah ini kita akan menyaksikan perform dari anak-anak GAC. Sambil kita menyaksikan perform, dimohon untuk petugas persembahan boleh mempersiapkan amplop persembahan untuk mengedarkan pada jemaat. Kita akan memberikan persembahan syukur bersama-sama. Come on, hands up! Let's go! Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on! Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Kami mau beritakan, ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan. Are you ready? Segala bangsa. 1, 2, go! Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Mari semua kita angkat kedua tangan kita. Biarlah ini menjadi doa kami ya Tuhan. Di masa muda kami minta Engkau pakai kami. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Here we go. Hey, 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 hey. Semuanya. Kau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala